Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dirianto mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam wa fassala bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. وأسأله السلامة من النقام والوفاة على الإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله المنعم المنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بخير الأديان. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السادات الأعيان. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri Masjid Al Khairat yang semoga selalu dimuliakan dan selalu dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan sebuah hadis dari Abu Hurairah yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub. Diterangkan bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat saat dalam majelis seperti ini. Rasulullah bertanya, "Atadruna minal muflis?" Di antara kalian tahukah siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Orang pailit itu siapa? Maka para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina." Orang bangkrut menurut pendapatku wahai Rasulullah adalah man la dirhama. Orang yang tidak memiliki uang itu bangkrut menurut para sahabat. Wala mata', dan dia tidak memiliki harta sama sekali. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menegaskan menjawab, "Al-muflisu min ummati." Orang bangkrut dari umatku adalah mayyati yaumil qiyamah, siapa yang datang hadir pada hari kiamat bisolatin, dengan membawa pahala sholat, wasiyamin pahala puasa, wazakatin pahala zakat. Dan kita sudah melewati sholat dengan penuh ekstra dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya.
baik itu sholat wajib yang kita iringi dengan sholat rawatib dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Puasa juga kita lakukan dan kita tutup dengan zakat dan bertemulah dengan hari raya ini. Tetapi ketika dia hadir di hari kiamat, waqad syatama hada, dia juga membawa dosa mencaci orang, memaki orang. Waqad hada, menuduh. Kalau bahasa hukum qadhaf itu menuduh orang berzina. Tetapi di ayat lain menuduh itu banyak dihubungkan dengan mengolok-olok. Waqatala dama hada atau wasafika dama hada, dan membunuh orang ini. Bahasanya dalam hadis ini dijelaskan banyak orang yang kecelek, dirinya yang seakan-akan tampil di dunia merasa dia adalah satu-satunya penghuni surga. Dia merasa pantas sudah masuk di surganya Allah, karena dia merasa sholatnya, iktikafnya penuh di masjid selama 30 hari. Zakatnya bukan hanya zakat fitrah yang dikeluarkan sudah zakat mal, tetapi mereka orang-orang seperti ini akan kecelek, karena ternyata di akhirat telah kata Rasulullah, orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang dianiaya itu mendapatkan keadilan. Makanya disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan keadilan. Siapapun yang pernah dianiaya akan diberikan keadilan oleh Allah. Misalnya saya pernah mendolimi murid saya, maka murid saya akan datang karena saya belum sempat minta maaf. Ya Allah, saya pernah didolimi, Bapak izin. Ya Allah, saya pernah dicaci, Bapak izin. Maka orang-orang itu akan mengelilingi saya dan pahala saya akan dipindahkan ke orang yang saya dolimi seberat dosa yang saya buatkan kepadanya. Orang yang kedua datang lagi, maka pahala saya itu akan diberikan kepada orang yang pernah saya dolimi sampai pahala saya habis. Dan jika habis, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah dosa orang-orang yang saya aniaya itu akan dipindahkan ke saya. Sehingga dalam hadis Rasulullah, di hadis yang lain, tampak seperti perilakunya penghuni surga, tapi kenyataannya kelak di akhirat dia adalah penghuni neraka. Dan tidak sedikit pula orang yang di dunia seakan-akan itu penghuni neraka, tetapi ketika di akhirat ternyata dia penghuni surga. Kenapa? Karena dijelaskan dalam ayat yang Khatib baca tadi, surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bergegaslah, bersegeralah memohon ampunan Allah. Nah, di ayat ini dijelaskan ada dua tipe. Yang pertama positif. Orang yang baik itu adalah di sini di ayat ini dijelaskan hobinya adalah sedekah, baik dalam keadaan mampu atau tidak. Hobinya yang kedua itu adalah memaafkan. Jadi dia kalau ada orang menyakiti dia, maka dia memaafkan. Hobi yang ketiga adalah ketika dia disakiti mampu menahan amarah. Dan ini adalah hobi pemilik orang-orang yang ahli puasa. Karena dalam hadis Rasulullah ketika ditantang, diajak berkelahi, diajak berperang, maka katakan ini shaim, sungguh aku ini puasa. Maka pada kesempatan kali ini hadirin, puasa yang berakhir ini sebenarnya adalah awal. Jangan-jangan pahala yang kita kumpulkan seakan-akan dalam 30 hari ini akan lunas, ludes, hangus pada bulan 11 bulan yang akan datang, kalau kita tidak benar-benar menjaga perilaku sosial kita.
Sehingga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak, baik itu akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada sesama manusia atau alam sekitarnya. Hadirin, di ayat surat Ali Imran yang Khatib baca tadi, di ayat selanjutnya itu ada kelompok orang-orang yang suka berbuat dosa, tetapi ujung-ujungnya dia kelak menuju atau masuk ke dalam surga Allah. Kenapa? Di ayat itu dijelaskan dia memang berbuat dosa, tapi setelah berbuat dosa dia langsung merasa bersalah, beristighfar, segera minta ampun kepada Allah. Dan ini sudah dibuktikan dalam sejarah yang dikisahkan Rasulullah. 99 orang yang telah terbunuh oleh satu orang, dan si pembunuh kemudian bertobat, dan di akhir hayatnya dia diluruskan masuk surganya Allah. Sehingga hadirin jemaah sholat Idul Fitri, pada kesempatan kali ini tugas kita apa? Ketika bertemu dengan orang baik yang menurut kacamata mata kita baik, tugas kita adalah mendoakan semoga orang baik yang kelihatan di mata kita benar-benar kebaikannya bertahan sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Tidak sedikit orang yang seakan-akan dia habis sujud, tetapi di akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan su'ul Fatimah. Ambil contoh, ini kisah yang sangat terkenal, yaitu Yai Baseso. Beliau ini kelihatan alim, tetapi Allah kemudian menguji dengan hadirnya iblis menggoda dia dengan berwujud tampak seorang perempuan, sampai dia tidak berbusana. Akhirnya terjadilah perzinahan dan ujungnya adalah meninggal dalam keadaan su'ul Khatimah. Nah, ini tugas kita. Yang baik kita doakan semoga kebaikannya bertahan sampai titik kematiannya, dan yang belum baik kita rangkul, bukan kita pukul, kita ajak supaya dia segera untuk kembali ke jalan Allah, karena kita semuanya adalah penghuni surga dan kelak kita akan dipisah, dan masuk neraka itu adalah hanya untuk laundry kalau bahasa kita. Makanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya, menjelang akhir hayatnya, di situ ada sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Kemudian Bilal dipanggil untuk adzan. Setelah itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar seperti ini. Kemudian singkat ceritanya, intinya, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti? Siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti? Silakan berdiri. Silakan di antara kalian yang pernah saya sakiti, silakan berdiri. Akhirnya berdirilah Uqasah bin Muhsan dan kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya adalah orang yang pernah engkau pukul. Andai engkau tidak mengatakan 3 kali, maka saya tidak akan berdiri dan kemudian membalas yang pernah engkau lakukan. Ini yang dilakukan baginda Rasulullah. Mengapa? Di pernyataannya beliau menjelaskan, aku tidak ingin apa yang saya lakukan ini dibalas oleh Allah di hari kiamat. Makanya setelah Idul Fitri ini, setelah sholat Id, orang Jawa punya kebiasaan yang diawali oleh Bapak Soekarno yang pernah punya masalah politik di negara kita, mendatangi Yai Wahab Hasbullah Jombang, karena para pimpinan-pimpinan politik yang ada di pemerintah kita saling tidak bertegur sapa, saling bermusuhan. Maka dipanggillah Yai Wahab Hasbullah untuk dimintai nasihat. Maka karena menjelang hari raya, diputuskan oleh Yai Wahab Hasbullah bagaimana kalau diundang di istana dan diadakan halal bihalal. Dan semoga kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Jawa
yang sudah sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan hadis mampu selalu kita lestarikan, dan kita menunggu adanya rahmat Allah dan tanpa menunggu minta maaf jika kita berbuat salah. Semoga kita selalu mampu bersama-sama bergandengan masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hakim. إنه سميع عليم وغفور رحيم خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأمر كله وإليه المصير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالسراج المنير أما بعد فيا عباد الله فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita sholat id tadi di masjid ya dekat rumah aja sih. Kebetulan ada di dekat rumah untuk sholat idnya ada. Ya, hari ini kan hari raya Idul Fitri ya. Apa sih cerita kalian biasanya? Kalau saya sih dulu ya, kalau misalkan hari raya Idul Fitri itu waktu kecil tuh keliling setiap rumah, setiap tetangga-tetangga. Pertama ya biasanya sih ada ini ya, untuk ngarepin biar dikasih pesangon dikasih uang saku ya kalau misalkan pas kebetulan ke tetangga-tangga. Tapi kebetulan ada juga tetangga yang nyediainnya kalengnya kongguan tapi isinya rengginang ya. Biasanya kalian gimana tuh waktu kecil, cerita-cerita kalian ketika waktu pas hari raya Idul Fitri di rumah kalian gitu ya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.